Selamat siang untuk kita semua. Nama lengkap saya Maria Febrani Tarum, Prodi PG PAUD semester 2. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan-keterampilan dalam pramuka. Yang pertama, sebut dan jelaskan tindakan P3K yang kamu ketahui. Yang pertama, pengertian P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh orang-orang yang bukan ahlinya terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli, dokter, petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit atau paramedik. Maksud dan tujuan: yang pertama, upaya pertolongan yang dilakukan bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Yang kedua, pemberian pertolongan harus secara cepat, tepat, dan benar dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Yang ketiga, tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi terjadinya bahaya pendarahan yang lebih parah, infeksi, cacat atau penderitaan, dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan menimbulkan kematian. P3K bukan ini. Korban kecelakaan, korban. Yang kedua, sebut dan jelaskan keterampilan pramuka 1. Pengertian panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun membuat sketsa pemandangan, panorama, dan peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakan dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Nomor 3, sebut dan jelaskan keterampilan pramuka 2. Yang pertama, pengertian sandi pramuka. Sandi sendiri memiliki makna, yaitu sebagai suatu rahasia yang enggak boleh diketahui pihak lain. Namun seiring berjalannya zaman, sekarang sandi sudah dijadikan sebagai alat pelindung dari barang-barang yang kita miliki untuk terhindar dari tangan jahil. Yang kedua, pengertian Morse sandi. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu.
Yang kedua, sejarah pengertian semafor. Semafor adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang atau tangan kosong. Sekalipun metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. A, B, C, D, E. Yang keempat, sebut dan jelaskan keterampilan pramuka 3. A. Pengertian komunikasi udara dalam keadaan survival jiwa Anda tergantung pada 4 hal, yaitu perlindungan dari cuaca atau dingin, hujan, panas, makanan, air, dan regu pencari. Juga dalam kegiatan operasi seperti operasi SAR, pendakian dalam regu pertolongan bencana alam. Komunikasi memegang peranan penting dalam operasi tersebut. Kemampuan semafor adalah suatu isyarat dalam penyampaian berita dengan menggunakan sepasang bendera semafor. Untuk penyampaian jarak jauh, secara jarak tersebut masih bisa ditangkap mata dengan baik. Namun pada masa sekarang sudah jarang dan hampir tidak pernah dipergunakan lagi, walaupun kadang-kadang berguna untuk keadaan darurat. Yang ke-B, pengertian simpul-simpul merupakan hasil atau bentukan dari 1 atau 2 utas tali. Beberapa simpul yang lebih dikenal di kalangan pramuka ialah simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul lasso, simpul jangkar. Yang ke-C, pengertian ikatan. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, dan bambu. Macam-macam ikatan dan kegunaannya. Yang pertama, ikatan pangkal. Gunanya untuk mengikat tali pada kayu atau tiang. Akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kedua, ikatan tiang. Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak terjepit. Yang ketiga, ikatan jangkar. Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Yang keempat, ikatan tambat. Gunanya untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kelima, ikatan tarik. Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Yang keenam, ikatan turki. Gunanya untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Yang ketujuh, ikatan palang. Yang kedelapan, ikatan cangga. Yang kesembilan, ikatan silang. Yang kesepuluh, ikatan kaki 3. Nomor 5 yang terakhir, sebut dan jelaskan keterampilan pramuka 4. Pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perbatasan tertentu. Maksud dan tujuan. Tujuan dari PBB adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok tersebut sampai dengan sempurna. Rasa persatuan adalah rasa senasib, sepenanggungan, serta adanya ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak.
Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Itu saja, sekian dan terima kasih.